Gimana tuh gejala dinasti? Itu bukan hanya di jabatan-jabatan eksekutif. Partai-partai juga gitu kan? Anaknya ketua partai ini, jadi ini, memimpin ini. Semua, hampir semua partai. Kalau di Indonesia dinasti itu tidak ada. Karena setiap jabatan itu dipilih. Dipilih, mana ada dinasti? Misalnya, saudara mau nuduh siapa? Dinasti. Mbak Mega, anaknya Bung Karno itu dipilih. Gitu. Gibran itu dipilih. Iya kan? Itu bukan dinasti. Gitu aja maksud saya. Demokrasi itu mencari menang, nomokrasi atau hukum itu mencari benar. Perlu itu adalah politik. Dan itu harus diolah secara demokratis. Kalau penguasa suara terbanyak, yang menguasai suara terbanyak mungkin gitu mau apa? Kan gitu kan politisnya. Di dalam prakteknya ini lalu terjadi biasanya koalisi-koalisi politik yang kemudian bisa saja sebuah kekuatan itu menguasai DPR sehingga menjadi tidak setara, bisa saja presiden berkoalisi dengan DPR sehingga menjadi sangat kuat, yang lain menjadi sangat lemah. Itu praktek politiknya. Oleh sebab itu saya katakan kalau ingin membangun moralitasnya pemain-pemainnya ini, sehingga kita saudara tahu enggak, undang-undang dasar itu sudah berubah 12 kali. Tapi sama aja sejak dulu selalu rusak di mental. Karena apa? Power tends to corrupt. Orang berkuasa itu cenderung korup. Mula-mula datang baik-baik, saya mau mengatur, tapi lama-lama kekuasaan itu enak, lalu begundal-gundalnya bisa ini kalau tidak bapak yang kuasa, ini negara rusak, ayo pak tambah aja kekuasaan bapak sebentar lagi gitu. Itu kan power tends to corrupt. Pak Harto dulu gitu kan, terakhir Pak Harto harus lagi dipaksakan jatuh gitu. Saya selalu mengatakan lebih baik kita punya DPR yang jelek daripada tidak ada DPR. Jadi DPR itu penting. Sejelek-jeleknya DPR itu masih diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah. Karena kalau tidak ada DPR bisa senang-senang saudara, bisa seperti Korea Utara saudara. Orang berbatu aja ditembak, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang buat undang-undang suka-suka misalnya, gitu. Oleh sebab itu, ya lebih baik saudara ada DPR, tapi kita perbaiki bersama-sama secara evolutif, secara pelan-pelan. Kalau parpolnya kebetulan baik, ya ngajukan calon yang baik. Kalau enggak, lalu ngajukan. Ya itulah permainan politik. Kan tidak bisa kita menghalangi parpol harus nyuruh si A ini orangnya baik, tapi parpolnya bilang enggak, ini enggak punya uang misalnya. Saya calon yang ini aja yang punya uang bisa membiayai kampanye. Itu enggak apa-apa, politik kok. Enggak ada hukum yang melarang. Oleh sebab itu tinggal saudara diseminasi tentang kebaikan demokrasi itu, saudara ratakan. Semakin banyak orang yang terdidik akan semakin sadar bahwa yang diperlukan adalah orang yang baik. Bukan hanya orang yang dekat dengan parpol, tapi bisa benar-benar menjadi wakil rakyat. Kalau saudara lihat sekarang dari sekian puluh ribu anggota DPR dari pusat sampai ke daerah itu, sebenarnya yang dipilih oleh rakyat dengan baik itu tidak sedikit, banyak juga. Dia memang dipilih rakyat. Bupati wali kota yang juga dia tidak punya uang, tapi terpilih di daerahnya banyak. Tapi sampai sekarang masih lebih banyak yang modalnya uang dan punya koneksi politik. Tidak apa-apa, berproses. Karena daripada tidak ada parpol, tidak ada DPR, itu negara bisa kacau.